Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Retno Ayu Wiranti, mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Sultan Agung. Saya akan menjelaskan materi tentang penggunaan bahasa Indonesia baku. Pada zaman globalisasi, teknologi canggih sangat mempengaruhi pemuda Indonesia. Pada zaman ini, pemuda Indonesia berlomba untuk menampilkan diri bahwa dirinya adalah orang yang gaul. Maka dari itu, timbul perilaku yang tidak teratur, termasuk bahasa juga berubah menjadi tidak sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dalam masyarakat multikultural. Oleh karena itu, bahasa Indonesia mempunyai varian yang sangat banyak, baik varian akibat perbedaan daerah penggunaan maupun varian pada kelompok sosial penggunanya. Perbedaan varian itu, di satu sisi dapat dijadikan ciri yang menunjukkan dari daerah mana atau kelompok mana seorang penutur berasal. Di sisi lain, merupakan perbedaan yang mengganggu interaksi sosial antara kelompok yang menggunakan bahasa Indonesia. Oleh karena itu, perlu ditetapkan bahasa Indonesia baku yang mewakili setiap varian yang ada. Bahasa Indonesia baku adalah inti semua varian bahasa Indonesia. Anda pasti ingat diagram Venn dalam matematika. Seandainya A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, B sama dengan 3, 4, 5, 6, 7, dan C 5, 6, 7, 8, 9. Maka D sama dengan 5, 6. Anggaplah dalam bahasa Indonesia terdapat dialek A, dialek B, dan dialek C. Bahasa Indonesia baku adalah anggota irisan dari semua dialek itu. Dengan kata lain, bahasa baku adalah inti bahasa yang dapat diterima oleh penutur semua dialek bahasa Indonesia. Dalam istilah ilmu bahasa, anggota himpunan irisan itu disebut inti bersama. Untuk menyebut orang tua laki-laki kita, misalnya dalam bahasa A digunakan kata babe, abah, bapak. Dalam bahasa B digunakan kata abah, bapak, bapak. Dan dalam bahasa C digunakan kata bapak, bapak, dan rama. Dengan demikian, kata bapaklah yang dianggap baku. Akan tetapi, kondisi bahasa di Indonesia tidak sesederhana himpunan A, B, C, karena jumlah variasi penggunaan bahasa Indonesia sangat banyak. Menetapkan bahasa Indonesia baku juga jauh lebih sulit dibandingkan mencari irisan himpunan A, B, dan C seperti ilustrasi tersebut. Dengan bahasa Indonesia baku, kita berinteraksi secara baik dengan teman-teman di daerah manapun mereka berasal. Itulah sebabnya pemerintah selalu mengupayakan pembakuan bahasa, baik ejaan, kosakata, maupun tata bahasanya, agar komunikasi antara orang Indonesia dari daerah yang satu dengan daerah yang lain dapat berjalan lancar tanpa salah pengertian. Dengan memilih inti bersama varian bahasa Indonesia baku memiliki keunggulan, yaitu jangkauan wilayah penggunaan, keunggulan waktu penggunaan, kemantapan dinamis, dan cendekia. Dengan keunggulan wilayah penggunaan,
Bahasa Indonesia baku dapat digunakan di wilayah yang sangat luas jangkauannya. Bahasa Indonesia baku dapat dituturkan dan dimengerti oleh semua orang Indonesia dimanapun mereka tinggal. Dengan keunggulan waktu penggunaan, bahasa Indonesia baku dapat digunakan dalam waktu yang relatif lama. Artinya, walaupun dibuat 10 tahun yang lalu, dokumen berbahasa Indonesia baku masih dapat dipahami oleh pembaca saat ini dan akan dapat dipahami pula oleh pembaca pada masa yang akan datang. Bahasa Indonesia baku memiliki ciri kemantapan dinamis. Artinya, kaidah bahasa Indonesia relatif tetap serta tidak berubah di setiap saat. Meskipun demikian, kaidah bahasa Indonesia harus dapat diterapkan ke semua gejala yang ada di dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia terus berkembang, maka kaidah bahasa Indonesia harus berlaku juga unsur bahasa yang baru muncul tersebut. Bahasa Indonesia memiliki ciri cendekia. Artinya, bahasa Indonesia baku mencerminkan cara berpikir yang teratur, logis, dan sistematis. Untuk mengungkapkan gagasan, bahasa Indonesia baku dapat digunakan untuk menyampaikan isi secara teratur dan sistematis. Oleh karenanya, pemahamannya pun dapat dilakukan secara baik. Berpikir teratur, logis, dan sistematis adalah ciri pemikiran yang cendekia. Penetapan bahasa Indonesia baku bukan berarti melarang penggunaan bahasa Indonesia yang tidak baku. Bahasa Indonesia baku memiliki ranah penggunaan yang berbeda dengan ranah penggunaan bahasa Indonesia tidak baku dan ranah penggunaan bahasa-bahasa lain yang ada di Indonesia. Kita akan menggunakan bahasa Indonesia baku untuk berbicara di tingkat nasional dan pada forum yang resmi. Jika forumnya tidak resmi, kita boleh menggunakan bahasa Indonesia yang tidak baku. Yang penting adalah penggunaan bahasa Indonesia harus disesuaikan dengan konteksnya. Pemilihan bahasa yang tepat sesuai dengan konteks situasi menunjukkan kecakapan kita menggunakan bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia yang tidak baku seringkali kita temukan di lingkungan kita. Hal ini sangat sulit untuk mengembalikannya ke bentuk yang sebenarnya, karena sudah melekat pada diri seseorang. Tetapi, jika ada usaha untuk ingin berubah ke bahasa Indonesia yang baku, pasti bisa. Usaha yang dilakukan bisa dengan cara menghafalkan kosakata bahasa Indonesia baku dan mengeceknya pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Adapun contoh kosakata bahasa Indonesia baku dan bahasa Indonesia tidak baku. Misalnya, apotek adalah bahasa Indonesia yang baku, sedangkan apotik adalah bahasa Indonesia yang tidak baku. Praktik bahasa Indonesia baku, sedangkan praktek bahasa Indonesia tidak baku. Analisis bahasa Indonesia baku, sedangkan analisa bahasa Indonesia tidak baku. Frustrasi bahasa Indonesia baku, sedangkan frustasi adalah bahasa Indonesia tidak baku. Sistem bahasa Indonesia baku, sistem bahasa Indonesia tidak baku, dan masih banyak lagi kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalian juga bisa mengecek kosakata yang kalian gunakan di KBBI, apakah sudah baku ataukah belum baku. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.